Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat perjumpaan di saat ini dari saya kepada saudara sekalian, pemirsa yang ada. Kita akan berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati perlu dimiliki kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu kita akan menyadari betapa tidak sempurnanya diri kita, dan dengan kerendahan hati kita terhindar dari dosa kesombongan. Kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Pengertiannya benar-benar luar biasa. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal usul dirinya, yaitu humus, debu tanah. Dan pengenalan diri yang sejati akan membawa kita sebagai manusia membawa kepada sikap memuliakan Allah yang sebagai pencipta. Di dalam iman Kristen, menjadi rendah hati berarti mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan bantuannya, karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang ditetapkan olehnya. Di saat kita mengalami masalah, kita bukannya kita mencari pembenaran diri sendiri, akan tetapi sebagai orang yang percaya, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Dan kita harus ingat bahwa kita harus terus bersabar. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11, di situ ditulis, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting, agar tidak merasa lebih benar daripada orang lain. Sebaliknya, sikap angkuh itu adalah sikap di mana seseorang itu cenderung merasa diri lebih penting, merasa lebih benar daripada orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, tanpa pernah ia meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Kerendahan hati yang sejati adalah melihat diri kita sebagaimana adanya, bahwa kita terjatuh dalam dosa dan tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penebusan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita bersama melihat beberapa hal, atau kita ingin mengetahui beberapa hal yang menandakan seseorang itu memiliki kerendahan hati. Antara lain, mereka berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun di hadapan umum. Jangan justru kita tidak mau mengakui atau kita bahkan menutupi kesalahan diri kita di balik kemunafikan. Sebab di dalam Amsal berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Kemudian, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau diajar dan juga mau belajar. Dalam firman Tuhan
Mazmur 25 ayat 9 dia berkata, sebab ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, dari ayat ini Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Berarti orang rendah hati siap atau mau diajar. Kemudian belajar itu tidak hanya juga melalui pendidikan formal, melainkan juga belajar itu melalui pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, saat kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita memperoleh pelajaran yang berharga dari mereka. Ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari orang lain sehingga sikap rendah hati kita semakin terbentuk. Mungkin mereka menyakiti kita, tetapi dari sikap yang mereka buat terhadap diri kita membuat kita untuk memacu sikap rendah hati itu tetap ada di dalam diri kita, dan dari situ kita bisa belajar. Nah, proses belajar ini itu tidak pernah mengenal namanya batas waktu atau batas usia. Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 12 dia berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi untuk memiliki kerendahan hati, mari kita sadar bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, serta mari kita bulatkan tekad untuk terus mau diajar, terus mau belajar, terus mau berusaha, dan kita ikhlas untuk meminta maaf dan berani kita mengakui kesalahan kita. Amin.